Oke, kita coba di sini ya. Sorry, tadi saya baru pulang ini tadi dari ada acara. Yang pertama kalau kita lihat soal nomor 1 ini seperti biasa ketika kita hendak mengerjakan soal-soal fisika, kita perlu tulis dulu diketahui. Kita di sini punya kecepatannya itu kecepatan awal itu 100 meter per second. Terus punya sudut tetanya atau sudutnya itu 30 derajat sama kita pakai gravitasi yang 10 meter per second kuadrat aja. Nah, jangan lupa karena di sini kita akan pakai ya karena gerak parabola itu dia pakai jeneng sudut istimewa. Kalian harus ingat ini sin cos ini. Yang 0 30 45 60 90 ya kan. 0 setengah akar 2 setengah akar 3 terus 1. Sebaliknya 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Nah, jadi nanti soalnya kita akan pakai sin 30 dan cos 30. Jadi ya kita akan pakai ini. Nah, kita akan pakai sin 30 dan cos 30. Nah, pertama kita nyari kecepatan awal X. Kecepatan awal X itu caranya bagaimana? Nah, kecepatan awal X itu dia sebenarnya gampang. Kecepatan biasa, kecepatan 100 itu dikalikan dikalikan cosnya. Karena apa? Karena misalkan kita ketahui kita tuh mau misalkan kita dapat sudut kayak gini. Nah, di sini nilainya 30. Nah, ketika kita hendak nyari titik-titik X-nya, garis ke sini, kecepatan X-nya, itu kita pakai cos. Tapi kalau kita mau nyari kecepatan Y-nya, itu kita pakai sin-nya. Karena jauh, jadi cos itu deket. Cos itu deket, kamar cos itu deket. Nah, jadi cara ngajain ini, FOX itu sama dengan F0 biasa dikalikan cos θ-nya aja. Berarti nah, lihat F0-nya itu 100 dikalikan cos θ-nya setengah akar 3. 100 kali setengah akar 3 ya 50 akar 3. Caranya gimana? Ya ini coret 100 bagi 2 50. Jadi VOX-nya ini dia 50 akar 3. Berhenti di situ cukup. Jadi jawaban kalau dia itu nilainya kayak gini tuh insya Allah gurunya ngerti sih, nggak perlu kita hitung maksimal, nggak perlu dihitung sampai desimalnya. Kemudian VOY tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita hendak nyari nilai yang ini, yang ke atas, karena yang diketahui itu sudut tetanya itu arahnya itu ke sana, jadi kita pakai sinnya, sin jauh. Jadi bayangin cos itu dekat, sin jauh. Jadi ketika kita hendak nyari sin, kita hendak nyari titik atau garis yang jauh dari sudut yang diketahui, maka kita pakai sinnya. Sama kayak tadi VOY sama dicari dengan V0 sama dengan V0 kali sin theta. Kita punya V0-nya 100, sin theta-nya itu setengah. Maka kecepatan vertikal atau sumbu Y itu nilainya 50 meter per second. Ini ada meter per second juga. Kayak gitu. Itu yang B. Kemudian yang C, dia itu sebenarnya pakai rumus apa namanya GLBB. Misalkan ini C, kita kerjain yang sini ya. Jadi ini 1 2. Sekarang kita kerjakan yang C. Yang C ini dia pakai rumus GLBB sebenarnya. Tapi ada satu kondisi yang menarik. Kondisi menariknya apa? Karena dia itu pada titik puncak benda atau gerak parabola, kalau dia itu posisinya di titik puncak, berarti kecepatannya itu 0. Oke, paham ya? Jadi kecepatan akhir ketika di titik puncak itu dia VT-nya itu sama dengan 0. Maka dari itu kita pakai VO yang ini. Kita pakai angka yang ini. Kemudian kita coba pakai GLBB. Rumus GLBB-nya kita pakai yang VT sama dengan V0 min GT. VT-nya tadi sudah kita ketahui 0. Dari mana 0? Dari sini. V0-nya berapa? 50 meter per second. Kita hapus, nggak usah pakai meter per second. Dari mana? Dari
sini. Kemudian dikurangi G-nya berapa? 10 meter per second. Kita pakai 10 aja. 10 T. 0 sama dengan 50 min 10 T. Kita pindah ruas. 10 T sama dengan 50. Awalnya dari pengurangan ini berubah jadi plus di sini. T sama dengan 50 bagi 10. T sama dengan 5 second. Oke, kebayang ya. Jadi untuk nyari, jadi ketika kita mau nyari titik puncak gerak parabola dan nyari waktu di titik puncaknya, maka kita itu perlu untuk paham bahwa di titik puncak kecepatan vertikal itu nilainya 0. Lanjut page berikutnya yang D ya. Ntar saya duplikat dulu ini. Ntar ini cut paste. Nah, sekarang kita nyari D. D itu dia pengerjaannya simpel juga. Karena gerak parabola itu di titik puncak itu berarti separuhnya. Waktu sampai titik puncak itu setengah dari perjalanan. Jadi ketika kita disuruh nyari waktu total, kita tinggal ngalikan 2 waktu sampai puncaknya. 2 kali TP. TP-nya itu apa? T itu waktu di puncak. Waktu sampai puncak. Berarti T total sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 second. Yang E dia nggak kalah sulit, nggak kalah. Dia tuh cukup mudah juga sebenarnya yang E ini. Yang ini dia cara menghitungnya adalah Y max itu dihitung dengan cara sama kayak rumus sama seperti rumus melempar bola ke udara. Caranya gimana? Kita pakai kecepatan awal Y dikuadratkan dibagi 2 kali gravity. VOY-nya, kecepatan awalnya dari sini. Mana tadi VOY-mu? Nih, VOY-nya 50. 50 dibagi 2 kali 10 sama dengan 50 bagi 20. Ini nanti ketemu Y max. Coret 5 bagi 2 ya 2,5 meter. Yang F ini lebih gampang lagi. Dia sebenarnya pakai prinsip S sama dengan V kali T. Atau karena V-nya ini karena X-nya ini kita ganti jadi X max atau jarak lah ya. Jarak berarti kita ganti X max sama dengan V max lagi. Vx dikalikan waktu total. Vx-nya berapa? Tadi kamu punya nih 50 akar 3 dikalikan T totalnya 10. 50 kali 10 500 akar 3 meter. Ini X max-nya. Oke ya. Dapat ya. Itu dulu, nanti kita lanjutin di yang nomor 2. Sebentar. Oke.